Saya lupa record. Oke, tadi sudah memperkenalkan narasumber kita hari ini, webinar kolaborasi kita. Oke, langsung saja ya Ibu, Bapak ya. Jadi di webinar kolaborasi yang pertama ini akan dibahas oleh saya, yaitu tentang Busasa. Busasa ini merupakan fitur sebenarnya ya teman-teman semua, fitur yang ada di rumah belajar. Hanya beberapa saja. Jadi untuk rumah belajar sendiri itu ada banyak sekali fiturnya. Ada banyak sekali fiturnya. 3 diantaranya adalah Busasa. Oke. Oke, teman-teman semua, jika ingin nanti mengakses Busasa ini, teman-teman bisa menginstal aplikasi Rumah Belajar. Mungkin ada yang sudah pernah, yang jika belum pernah bisa langsung coba nih, menginstal aplikasi Rumah Belajar di Google Play Store, bagi yang handphonenya adalah handphone Android ya, atau juga menginstal di App Store untuk handphonenya yang iPhone. Akan tetapi teman-teman tenang nih, misalnya teman-teman ada yang bilang, waduh gimana nih mau install tetapi memorinya nggak cukup, penuh HP-nya, nggak bisa nih buat install aplikasi baru. Tenang teman-teman, teman-teman masih bisa mengakses Rumah Belajar di langsung saja menuju Google, kemudian teman-teman bisa ketik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti langsung masuk ke portal Rumah Belajar dari Kemendikbudristek. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, saya sambil mengadmit. Lanjut, kenapa sih harus Rumah Belajar? Pasti nih teman-teman semua, Ibu Rahmi, Pak Hendra juga, dan adik-adik sekalian berpikir kenapa sih harus Rumah Belajar, selama ini kan sudah menggunakan aplikasi ini atau ini selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka. Oke, mari saya berikan alasannya kenapa ini harus dipilih dibandingkan yang lain gitu. Atau bisa juga ini dikolaborasikan ya dengan apa metode atau aplikasi yang Bapak Ibu dan teman-teman gunakan di sekolah. Oke, jadi sebentar ya. Jadi kenapa sih harus pilih Rumah Belajar? Karena Rumah Belajar itu terdapat banyak fitur yang dapat mendukung teman-teman semua, Bapak Ibu semua dalam mengembangkan diri. Di fitur utamanya ada 4, yaitu yang pertama adalah kelas digital. Mungkin teman-teman ini selama pembelajaran jarak jauh ada yang pernah pakai Google Classroom. Nah, kelas digital ini kurang lebih seperti itu. Jadi dia adalah learning management system yang bisa digunakan oleh Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang lain untuk belajar bersama, untuk saling share di kelas digital ini. Kemudian yang kedua di sini ada sumber belajar. Nah, teman-teman dapat dengan mudah juga untuk mengakses berbagai materi di sumber belajar. Ada banyak sekali, lengkap sekali untuk sumber belajar ini. Teman-teman di sini misalnya mau mencari atau mengakses materi untuk bahasa Inggris, misalnya tinggal klik bahasa Inggris. Dan yang teman-teman perlu tahu bahwa untuk aplikasi Rumah Belajar ini tersedia dari tingkat PAUD bahkan sampai tingkat SMK, SMA, atau juga SLB. Sederajat ya. Jadi bisa kalau teman-teman kenalkan juga kepada adik-adik teman-teman atau kepada saudara dan lain-lain. Di sumber belajar ini juga teman-teman itu bisa bisa di-download sumber belajarnya. Oke, sumber belajar di sini ya teman-teman, yang mungkin teman-teman pikir ada yang berpikir dia dalam bentuk teks saja seperti itu atau dalam bentuk video. Tidak hanya itu saja jenis di dalam sumber belajar. Jadi bentuk video ada, bentuk audio dengan mendengarkan ada. Dan yang menarik di sumber belajar ini ada MPI. MPI itu seperti PowerPoint kurang lebih, akan tetapi kita bisa mengerjakan soal di PowerPoint itu secara langsung. Dan hasilnya dapat langsung diketahui hasil dari pekerjaan yang telah teman-teman kerjakan. Oke, nanti saya akan tunjukkan ya MPI itu seperti apa. Sebentar. Oke.
Oke, lanjut. Kemudian ada bank soal, teman-teman yang telah menggunakan sumber belajar jika ingin menguji misalnya gitu ya kemampuannya atau menguji atau membuat kepada Bapak Ibu kemungkinan ingin membuat soal untuk ujian dan lain-lain, bisa nih bank soal menjadi referensi Bapak Ibu dalam pembuatan. Kalau Bapak Ibu juga ingin misalnya menggunakan langsung di bank soal ini juga bisa. Dan untungnya juga Bapak Ibu, untuk di bank soal ini dan teman-teman sekalian, ketika kalian mengerjakan soal itu dapat langsung terlihat hasilnya juga. Jadi dapat mempermudah kalian ya dalam mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia akan nampak, oh ini benar, oh ini salah, salahnya kenapa? Bisa kalian langsung cari seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini di fitur utama ya ada Lab Maya. Nah ini salah satu the best menurut saya di fitur utama. Kenapa? Lab Maya ini maksudnya adalah laboratorium maya ya teman-teman. Jadi di Lab Maya ini kalian yang misalnya di sekolah nggak punya lab atau punya lab tetapi terbatas bahan-bahannya, kalian bisa langsung praktek di Lab Maya ini. Jadi apapun itu, misalnya ingin merangkai aliran listrik misalnya gitu ya, apalagi kalau pembelajaran jarak jauh gini misalnya, kalian bisa melalui Lab Maya berdiskusi. Dan bukan seperti menonton video, jadi benar-benar seperti lab gitu. Kalian mempraktekkan di Lab Maya ini. Selain misalnya menyambungkan kabel dan lain-lain, di Lab Maya ini juga bahkan bisa loh, kayak misalnya kalian mau membuat mencampurkan unsur apa dengan unsur apa. Dia lengkap gitu di Lab Maya ini. Selain menghemat pengeluaran kalian ya tentunya kalau kalian tahu untuk keperluan lab itu cukup lumayan menguras kantong untuk membeli bahan-bahannya. Dengan Lab Maya ini kalian bisa belajar dengan asik tanpa resiko dan dapat lebih mudah begitu. Lanjut. Selain fitur utama, kita di sini juga ada fitur pendukung. Oke. Sebentar kita kecilkan dulu tampilannya. Selain fitur utama, kita juga ada fitur pendukung di sini ya. Fitur pendukung ini ada apa saja sih? Yang pertama ada peta budaya. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini atau BSE itu adalah buku dalam bentuk elektronik, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang misalnya pengen belajar sesuatu tapi sulit untuk mencari bukunya atau misalnya biasalah mau menghemat misalnya gitu ya kayaknya tidak perlu beli buku, coba deh cari di BSE. Kalau ada kenapa tidak digunakan, bisa di-download. Dan yang perlu teman-teman sekalian ketahui juga, di rumah belajar ini kalian jika mengunjungi lamannya, portalnya, kalian tidak perlu login pun sudah bisa juga mendapatkan fasilitasnya. Terkadang kan di beberapa website kita tuh harus login. Ada beberapa orang yang misalnya termasuk Miss, termasuk kakak, itu ada beberapa website yang ingin sekali menggunakannya, akan tetapi harus login dan mengalami kesulitan dalam login, akhirnya tidak jadi. Nah, di rumah belajar ini tidak login, kalian tetap bisa menggunakan aplikasinya. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Oke, di sini teman-teman sekalian, atau begini saja ya, saya langsung saja menuju webnya supaya teman-teman bisa lihat apa saja sih isi dari buku sekolah elektronik, jelajah angkasa, dan lain-lain. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini tertutup nih. Sebentar. Oke. Wait a minute. Oke, kita buka ya di new tab. Oke, ini langsung sudah menuju ke Google. Kemudian teman-teman tinggal tadi ya, ini tidak menggunakan aplikasi, tetapi langsung mengarah ke web, dengan cara mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Oke, langsung klik saja biar teman-teman tahu nih apa saja sih yang ada di sini. Oke.
tertutup nggak ya teman-teman ya? Sebentar. Oke. Bu Rahmi, apakah sudah nampak yang saya share di sini? Halo? Ya, halo Mbak. Sip. Iya, sip ya, kelihatannya Ibu Iya. ya. Oke, good. Oke, ini tadi ya teman-teman ya, fitur utamanya ada kelas maya atau kelas digital, ada sumber belajar, nanti bisa dibuka satu persatu untuk lebih jelasnya. Oke, contoh lab mayanya juga ada. Mohon maaf tadi seharusnya langsung ke sini ya. Nanti kita kalau ada waktu kita akan kembali lagi. Oke, kemudian ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini adalah tampilan dari wahana jelajah angkasa. Jadi teman-teman yang suka jalan-jalan atau traveling ya, atau melihat segala hal tentang angkasa, teman-teman bisa menuju ke wahana jelajah angkasa ini tadi. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya langsung ya, ada berbagai seperti misalnya mau lihat tentang solar system, bisa langsung klik, nanti akan muncul banyak nih, solar system kan ada bumi, matahari, dan planet lainnya. Itu adalah wahana jelajah angkasa. Bu Rahmi, apakah suara saya putus-putus, Ibu? Aman. Aman ya Ibu Lancar. ya? Alhamdulillah. Baik, ini akan saya skip untuk karya bahasa dan sastra karena ini akan dibahas utama nanti dan juga peta budaya. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan nih untuk Bapak Ibu atau tenaga pendidikan yang lain yang ingin mengembangkan diri bisa, sangat bisa untuk mengunjungi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kakak ini tadi kakak ada sudah bilang kan kakak akan cerita kenapa sih bisa jadi SRB. Jadi kakak ini sahabat rumah belajar adalah salah satu jebolan dari pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Ada 4 level jika teman-teman nanti ingin mencoba untuk bergabung dan jika sudah sampai di level terakhir adalah level 4. Nah, bisa di sini. Selain itu juga ada banyak pengembangan keprofesian berkelanjutan loh kepada Bapak Ibu nih yang suka mengembangkan diri, yang selalu mau terus belajar. Memang harusnya seperti itu ya sampai akhir hayat. Bahkan bisa langsung mengunjungi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Kemudian ada blok pena. Di sini tempat untuk kita menulis. Apapun itu bebas, apalagi jika itu berkaitan dengan misalnya segala hal yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Dan ada juga selain menulis kita juga bisa melihat hasil-hasil karya orang lain. Kemudian ada edu game. Edu game ini yang sangat banyak diminati kalau di sekolah saya. Ini sumber belajar blok pena tadi ya. Isinya berbagai informasi yang dimasukkan, diinput di dalam blok pena. Ini edu game nih. Jadi bagi teman-teman nih semuanya, teman-teman dari forum anak atau siswa-siswi SMA Kuaro yang suka main game, ya tidak melarang buat main game ya. Ada memang banyak sekali game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain yang asik ya teman-teman ya. Di sini tetapi kakak ingin menyarankan satu game lain yaitu edu game. Edu game ini adalah akronim dari education game. Jadi permainan tetapi dalam bidang pendidikan. Jadi selain teman-teman bisa bermain, teman-teman juga bisa mendapatkan pengetahuan. Wah, manfaatnya double teman-teman. Nah, di sini ada daftar permainannya ya di bawah ya. Oke, kalian bisa lihat di sini kakak belum login. Di sini belum login, tetapi sudah bisa mengakses salah satunya misalnya edu game. Ada banyak permainan seperti di sini ada apa? Ada Nyanyuk Adventure, ada Diriku, apalagi ada energi berubah, menghitung waktu. Mari kita lihat selengkapnya. Apakah ada permainan lain? Wah, ada Escape Corona.
Ada juga find the different, temukan perbedaan ya. Dan game-game lainnya. Jadi dengan bermain game, teman-teman di sini dapat memperoleh kebahagiaan ya. Tentunya memang game itu membuat kita senang ya terkadang. Dan juga kalian bisa mendapatkan manfaat lebih, yaitu pengetahuan. Jadi sangat direkomendasikan nih dan banyak sekali teman-teman ataupun adik-adik yang menyukai edu game. Silahkan nanti dicoba setelah ini ya teman-teman ya. Bisa install aplikasinya di App Store atau Play Store. Tinggal ketik aja Rumah Belajar. Ini recommended banget. Kemudian ada augmented reality bagi teman-teman yang belum tahu. Augmented reality ini membantu kita melihat sesuatu. Ini dia benda mati ya teman-teman ya, tapi dengan augmented reality ini terlihat nyata. Terlihat nyata. Jadi benda mati itu hidup, bergerak, misalnya kayak gitu dan lain-lain. Ini contohnya nih ya, ada tangan dan ada kucing. Kucingnya kan seperti keluar ya dari handphone, sebenarnya kan tidak seperti itu. Jadi kayak dia menarik untuk dicoba. Ada banyak juga di sini untuk augmented reality, teman-teman bisa coba juga. Silahkan kunjungi dulu Rumah Belajar. Oke, nanti dicoba ya teman-teman ya. Di sini kakak nggak akan jelaskan banyak tentang AR karena di sini nanti fokusnya ke Bu Sasa. Kemudian, apa aja sih lagi kelebihannya Rumah Belajar? Nah, di bawah ini, selain belajar yang di atas-atas tadi, teman-teman juga bisa mendapatkan sumber pembelajaran lainnya di banyak sumber yang telah tertera. Nah, tadi saya telah mengenalkan salah satu sumber yaitu TV Edukasi. TV Edukasi ini juga terdapat sumber belajar, teman-teman. Dan juga bisa melihat apa sih yang lagi live. Contohnya nih apa sih keuntungannya? Contohnya nih yang di rumahnya ingin menonton live dari Kemdikbud tentang biasanya kan ada dari TVRI segala macam itu ya. Tapi nggak ada misalnya channelnya di TV, nggak ada nih channelnya, nggak bisa nonton deh. Nah, kalau di TV Edukasi, kalian bisa langsung lihat secara live juga. Begitu. Kemudian apa sih itu Bu Sasa? Jadi Bu Sasa itu bukan ibu yang menggunakan Sasa ya. Nanti ada yang bilang ibu yang menggunakan Royco, misalnya gitu. Bukan ya, teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi Bu Sasa ini adalah singkatan dari Peta Budaya, Karya Bahasa, dan Sastra. Jadi ada dua fitur yang kakak fokuskan di sini. Kenapa sih kak dua fitur ini? Karena di sini kakak kaitkan dengan gerakan permasyarakatan minat baca. Dan membantu kalian juga untuk mengenal budaya. Jadi kita perlu juga mengenal budaya kita. Jangan sampai budaya kita malah diakui oleh negara lain. Salah satunya di sini adalah peta budaya. Ini kakak sangat suka ya peta budaya. Kenapa? Suka. Jadi sebelumnya kakak kalau mau cari info tentang budaya dari suatu daerah ya harus search dulu lah di Google gitu ya. Apa budayanya? Kalau di sini sangat mudah. Contohnya misalnya ke daerah Kalimantan Timur. Ini dia berubah ke warna kuning ya, menjadi warna kuning daerahnya jika kita arahkan. Misalnya kita klik daerah Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, langsung ada muncul budaya-budayanya ada apa saja. Jadi budaya itu ada banyak ya, teman-teman. Budaya dalam bentuk misalnya rumah adat, kemudian baju adat, dan lain-lain. Dan kalau mau dapat info lebih dari budaya itu, kalian misalnya ada Istana Kutai Kartanegara ya di sini ya, bisa langsung klik saja. Nah, jadi di sini ada untuk kita bisa klik untuk melihatnya lebih lengkap, lebih banyak ya, informasinya lebih banyak dibandingkan yang tertera di sini. Dan kalau misalnya mau mengunduh memang harus masuk terlebih dahulu. Tetapi tidak semua fitur kalian harus login terlebih dahulu. Ini salah satunya. Kenapa sih harus login di sini? Karena sebagai penghargaan kita terhadap orang yang telah menyusun, memberikan informasi tentang budaya, salah satunya ini Istana Kutai Kartanegara. Seperti itu. Manfaatnya apa sih? Kalian yang suka budaya, kemudian misalnya ada yang mau ikut lomba tentang kebudayaan, nih ini bisa bantu banget. Kayak kemarin itu di Museum Sadurengas kan ada lomba tentang kebudayaan ya. Untuk cari materi nggak usah susah-susah lagi nih. Ini bisa salah satu tempat untuk menjadi sumber, untuk menjadi referensi. Selain itu yang kakak suka tuh kan suka nih ngeliatin
pulau-pulau ini, ayah kecil ini bagian dari mana ya? Nah, dia jadi langsung tertuju nih. Oh, ini bagian dari Kepulauan Riau. Kemudian ada lagi nih yang di buntutnya Kalimantan Barat, ada kecil banget nih. Misalnya ini apa sih? Oh, bagian dari Kalimantan Barat. Seperti itu. Itu kelebihan dari peta budaya. Kemudian ada juga, tunggu sebentar ya, jaringannya. Oke, kakak akan akses ulang saja. Kakak soalnya lagi tidak di Kalimantan Timur, agak susah sinyalnya di sini. Oke, lanjut di karya bahasa dan sastra. Jadi karya bahasa dan sastra ini, jika kalian klik, kalian akan menemukan banyak sekali karya bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra itu ada banyak, seperti misalnya puisi, cerpen, cerita legenda, dan lain-lain. Berkaitan ya, tadi yang peta budaya dan juga bahasa dan sastra. Tujuannya apa sih kakak memperkenalkan ini? Terutama untuk Bu Sasa, karena agar membuat kalian lebih sadar akan budaya, kemudian memudahkan kalian untuk lebih mengenal budaya dan juga untuk membagikan. Karena sesuatu itu akan lebih bermakna jika kalian dapat membagikannya kepada orang lain. Contohnya di sini kakak kasih satu contoh ya. Coba kita klik Lutung Kasarung. Oke, di sini di Lutung Kasarung ada sudah ceritanya. Ya misalnya yang suka ikut storytelling, bercerita bisa nih dijadikan sumber juga. Ini sumber terpercaya ya sudah teman-teman. Kadang kan kalau kita mau ikut lomba atau mau menceritakan suatu cerita, yang A bilang ceritanya gini, yang B begini, kayak tidak pasti gitu. Itu akan membahayakan sebenarnya kalau menurut kakak, akan merubah histori dari suatu legenda. Nah ini merupakan sumber yang terpercaya, kalian bisa lihat sejarah dari suatu budaya atau juga suatu legenda dari suatu daerah. Begitu saja. Oke, sebentar. Oke, itu saja. Jadi Bu Sasa itu singkatan dari peta budaya. Kemudian apalagi tadi Bu Rahmi? Karya bahasa dan juga sastra. Oke, semoga dengan kakak share tentang Bu Sasa dan juga fitur-fitur rumah belajar ini dapat meningkatkan kesadaran kalian, meningkatkan kemampuan kalian untuk terus berinovasi, untuk terus mencoba ya. Boleh nih, coba-coba juga fitur-fitur lainnya. Oke, saya stop share dulu. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Saya akan berikan kesempatan selanjutnya untuk ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Rahmi Namirotul Mina. Kepada Ibu, waktu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam sejahtera, salam literasi untuk kita semua. Terima kasih Kak Rizky. Boleh saya juga dipanggil kakak ya. Jadi kalau dalam dunia persilatan barangkali saya kakak tertua. Begitu. Oke. Hari ini, sore ini Alhamdulillah dapat rezeki nomplok saya bisa diberi kesempatan sama Kak Rizky gitu meskipun sangat mendadak gitu. Jadi tadi belum mandi karena mendadak Kak ya. Jadi untuk menyampaikan materi ini pernah saya sampaikan di webinar Cakap Literasi Digital. Mohon maaf saya ulang kembali karena memang saya nggak punya banyak stok materi. Kak Rizky, ya semoga meskipun insya Allah kalau ilmu itu kan makin diulang makin dalam gitu ya, semoga begitu. Kemudian juga semoga meskipun ini materi perulangan, semoga juga bermanfaat untuk adik-adik semua begitu yang bergabung. Kita langsung saja, barangkali sudah ada slide-nya ya, nampak begitu. Ini materinya adalah stop hoax. Kebetulan tadi Kak Rizky bicara tentang portal pembelajaran
rumah belajar ya, yang tadi ada juga, insya Allah ini semua adalah sumber terpercaya. Nah memang Kak Rizky, setiap orang sekarang ini bisa memproduksi informasi, sehingga memang kita harus pandai-pandai memilih sumber informasi yang akan kita ikuti atau kita jadikan rujukan. Dan memang betul salah satunya adalah rumah belajar ini, karena ini juga diluncurkan ya oleh Kemendikbud begitu. Jadi saya kira ini adalah sangat sesuai, dekat sekali dengan dunia kita ya, dunia persilatan ini begitu ya. Kemudian juga jelas ini sumbernya sangat terpercaya. Maka tentu habis ini akan saya install begitu, dan kayaknya ini apa, aroma-aromanya nih gratis kayaknya ya gitu. Ya, Atau betul sekali Ibu. nah, Jadi ini nih gratis. Ibu nggak login juga beberapa tidak perlu login. Kebanyakan ya Bu ya. Kalau tadi kan kita perlu login karena menghargai ya Bu ya hasil karya ya, orang lain. Tidak perlu login, tetap bisa akses Ibu dan gratis sekali Ibu. Itu keuntungannya oke. menggunakan fitur rumah belajar. Oke, ya memang apa, makhluk-makhluk seperti saya ini sangat suka dengan kata-kata gratis itu ya. Jadi tidak akan berpikir terlalu lama gitu untuk menginstal apa, produk ini, menginstal portal ini. Jadi saya kira teman-teman juga, adik-adik semua juga bisa segera menginstal, memenuhi apa, memori HP-nya dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat seperti itu. Baik, ini stop hoax. Kemudian kita lanjut. Jadi menurut hoax itu intinya adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar. Nah, ini yang menyulitkan ya, dibuat seolah-olah itu benar. Nah, sehingga memang kita sulit membedakan apakah itu hoax atau bukan. Apa saja sih yang termasuk hoax? Nah, ini tidak saya tulis, jadi saya bacakan saja. Yang termasuk hoax itu banyak ternyata. Ada yang memang berita bohong. Jadi berita bohong itu adalah berita yang tidak benar. Itu sudah pasti adalah hoax. Ada lagi tautan jebakan ya. Jadi ada itu tautan jebakan itu dia ditaruhnya itu di tempat-tempat strategis, sehingga kita mau tidak mau kadang tidak sengaja maupun sengaja itu terklik. Nah, atau kita tertarik untuk mengklik. Nah, itu adalah tautan jebakan. Itu juga kita kategorikan sebagai hoax. Kemudian juga ada juga bias informasi, yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan sebuah kejadian yang itu dihubungkan dengan kepercayaan yang sudah ada. Jadi ada kepercayaan tertentu, kemudian ada kejadian tertentu yang dihubung-hubungkan gitu. Jadi itu cocokologi. Nah, itu juga kita kategorikan sebagai hoax. Kemudian dalam misinformasi, yaitu informasi yang salah atau tidak akurat, ini biasanya memang ditujukan untuk apa, menipu. Kemudian ada lagi satir. Satir itu adalah apa, tulisan-tulisan humor yang itu menanggapi kejadian yang sedang hangat gitu, yang biasanya itu untuk apa, mengomentari, menyindir begitu, atau menjatuhkan seseorang dalam sebuah kejadian yang memang sedang hangat. Itu biasanya satir. Itu juga dikategorikan sebagai hoax. Kemudian adalah pasca kebenaran, di mana sebuah kejadian yang memang terjadi, tapi kemudian dibesar-besarkan sehingga fakta itu membentuk sebuah opini saja gitu. Jadi lebih banyak opininya ketimbang faktanya. Itu adalah juga kita kategorikan hoax. Kemudian juga adalah propaganda, yaitu aktivitas menyebarluaskan apa, argumen seperti itu, yang itu untuk mempengaruhi opini publik gitu. Sehingga ini bukan faktanya yang dikedepankan, tapi opininya seperti itu. Hoax ini apa ya? Kenapa bisa begitu banyak hoax? Karena memang sekarang ini setiap orang bisa menjadi produsen informasi. Gitu ya. Tidak, setiap orang bisa mengupload di Google, setiap orang bisa bikin video, upload di TikTok atau di situs-situs yang lainnya gitu. Jadi setiap orang bisa menyebarkan, memproduksi hoax. Nah, tapi memang ada kecenderungan kenapa seseorang itu rajin, pangkal pandai gitu ya, rajin menyebarkan hoax gitu. Itu adalah
dia termasuk orang yang tipenya tidak menerima kenyataan begitu, kecenderungan menyangkal apa yang terjadi. Jadi dia tetap ingin dengan opininya bahwa yang terjadi itu sesungguhnya tidak terjadi, maka dia tetap menyebarkan kebohongan-kebohongan. Kemudian ada juga yang itu hoax itu sealiran dengan dia ngerasa ini gue banget nih, gitu. Makanya dia dukung tuh hoax itu, dia sebarkan hoax itu, gitu. Kemudian dia juga berharap orang lain merasakan efek emosional yang sama dengan dia. Ketika dia membaca hoax itu, kemudian dia merasa sensasi misalnya takut, khawatir, dia pasti akan share gitu, biar ada temennya. Males kan gitu kalau kita tuh takut sendirian kan gak asik gitu, pasti ngajak-ngajak, itu lihat tuh, gitu. Gitu kan, jarang ada orang kalau kita ngeliat setan itu jarang ada yang diam gitu, tapi pasti dia, lihat itu, gitu loh. Jadi pokoknya dia supaya orang sama-sama merinding. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi dia juga ikut menyebarkan hoax. Hoax ini berbahaya, gitu. Maka banyak upaya-upaya untuk mencegah penyebaran hoax, gitu ya. Misalnya dengan edukasi-edukasi seperti ini. Karena apa? Jadi hoax ini secara kognitif itu membuat kita itu malas menyaring berita. Sekarang itu terus terang ya, termasuk saya, itu barangkali juga itu secara kognitif males kalau terlalu disuruh mikir banyak gitu ya. Jadi contohnya anak saya nih misalnya gini, dulu anak saya yang pertama masih suka film kartun dengan durasi 2 jam gitu, masih suka dia film kartun. Eee misalnya film Turtle itu film kura-kura yang tokohnya tuh si Semi itu kura-kuranya dibawa nelayan dan lain sebagainya, perjuangan dia untuk kembali ke lautan gitu. Dia masih suka. Anak saya yang kedua nggak suka. Anak saya yang kedua lebih suka, "Hai guys, coba kita prank guys, marah ya enggak ya guys." Nah seperti itu. Malas dia untuk yang lebih berat dari itu gitu, karena dia lebih lebih suka menyaring informasi itu yang instan. Nah seperti itu termasuk saya. Makanya saya kalau nyimak berita itu tidak di TV ya, tapi di TikTok gitu. Karena saya sudah banyak mendapatkan itu dia berbahaya sebetulnya karena itu tadi sumber informasi banyak yang sebetulnya tidak layak dijadikan sumber informasi begitu. Tidak banyak informasi yang bersifat jurnalis murni begitu. Kemudian juga masyarakat tidak aman ya jelas masyarakat tidak nyaman apalagi kalau hoax itu berhubungan dengan kekerasan gitu ya maka kadang harus dilakukan tindakan ekstrim dengan memblokir dan lain sebagainya. Ketika terjadi kekerasan gitu ya, kerusuhan di mana kadang pemerintah ekstrim dia langsung memblokir ya sorry salah satunya itu misalnya ngedownin WhatsApp atau apa gitu kan supaya itu barangkali untuk menurunkan tingkat keresahan gitu ya, meskipun itu tentu ada dua sisi mata uang ya ketika itu informasi kita tutup kan begitu. Nah, tapi barangkali itu salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat keresahan gitu dan selanjutnya. Kemudian nah ini adalah cara mengenali berita hoax. Nah, ini pertama adalah periksa alamatnya gitu apakah kredibel atau tidak. Jadi ternyata dari ribuan portal berita yang menyatakan dirinya itu eee, portal berita jurnalistik gitu, ternyata hanya ada 300 situs saja, 300 portal berita saja yang terdaftar di Dewan Pers itu. Artinya itu saja yang dipercaya sebetulnya untuk menjadi sumber berita. Yang lainnya itu adalah yang tidak terdaftar, ilegal, artinya punya banyak kemungkinan untuk memproduksi hoax, ribuan. Kemudian periksa apakah apa ada pesan-pesan yang menyuruh pembaca untuk membagikan. Kalau sudah share sebelum kiamat, itu share atau mati, penuh ancaman dan lain sebagainya, atau bahkan gini, share 300 kali dan Anda akan mendapatkan apa, misalnya seperti itu ya, gitu. Ada iming-iming gitu ya, kehidupan Anda akan lebih baik, misalnya seperti itu ya. Nah itu patut kita curigai sebetulnya gitu. Kemudian perhatikan keberimbangan berita. Kalau sudah menyudutkan salah satu pihak itu insya Allah itu adalah opini. Karena ciri-ciri berita jurnalistik itu adalah harus punya cover both side gitu. Jadi keberimbangan dari dua pihak. Kemudian cek kebenaran gambarnya di Google Image.
4 langkah ini terus terang pernah saya lakukan dan itu memang tidak mudah begitu. Jadi teman-teman adik-adik yang begitu sabar untuk melakukan keempat langkah ini, tentu adik-adik itu adalah calon-calon pahlawan. Mungkin kalau hidup di zaman dahulu sudah diberi sayap untuk membela kebenaran, gitu kan. Memang tidak mudah, ternyata mencari kebenaran itu tidak mudah. Kemudian maka bagaimana caranya, ya kita untuk stop hoax, ya sudah, kita tidak usahlah membagikan berita sensasional. Saya adalah konsumen berita-berita sensasional, tapi saya berusaha untuk tidak membagikan gitu, segemes apapun gitu ya, nggak usah dibagikan, cukup saya yang gemes gitu. Kemudian setiap menerima informasi tadi melakukan pengecekan gitu, rajin. Kemudian ya ikut diskusi-diskusi dengan teman-teman yang anti hoax gitu ya. Di Facebook ada banyak. Oke, kemungkinan ini ada gangguan. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo Pak Hendra, oh kemungkinan beliau tidak dekat handphone. Mungkin sambil menunggu Pak Hendra, bisa kita arahkan ke teman-teman yang lain ini, adik-adik atau siswa-siswi atau kakak-kakak, ibu, bapak, mbak-mbak, semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Bu Sasa tadi, atau misalnya dengan Ibu Rahmi berkaitan dengan hoax? Boleh raise hand kalau misalnya ingin bertanya atau langsung chat di kolom chat Zoom ini ya, teman-teman semua ya. Oke, saya kirimkan link daftar hadir sekalian supaya terlihat muncul gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Contohnya di sini ada Sheila, Kak Bella, ada Kak Nazwa. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, bagaimana kalau kita yang bertanya, Ibu? Mungkin kepada Kak, siapa ya di sini ya? Kak Nurul Aziza? Kak atau ada? Kak atau D nih? Nurul Aziza? Halo? Boleh deh semuanya pada di-on-kan kameranya. Tolong, sepertinya pada pemalu nih. Kalau pemalu insya Allah nggak nyebarin hoax, Bu. Halo, siapa nih yang mau kasih pendapat nih? Atau Sheila? Atau Yulia? Aurelia? Ada Kak Aurelia? Silahkan Kak Aurelia. Sepertinya penjelasan kita sudah sangat jelas ya, Bu ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Sudah sangat jelas sekali gitu, sangat tertangkap sepertinya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sarannya atau menyampaikan pendapatnya atau juga mungkin mau share pengalamannya tentang hoax itu ya? Misalnya apa nih, terkena hoax, misalnya dapat paket data nih keseringan, anak siswa-siswi nih. Sering banget Ibu, saya dapat tuh di grup siswa ada saja yang ngirim tentang share ini dapat paket data berapa ratus GB. Terus ada temannya yang jawab itu hoax, katanya gitu kan Bu ya. Besoknya ada lagi Bu, dengan konten yang sama, rupanya dia tidak membaca yang di atas itu tadi. Share aja, begitulah. Oh, ada pertanyaan ini Ibu dari Ogi. Bu Rahmi, bagaimana caranya kita di zaman sekarang memilih beberapa berita yang benar, info, dan lain-lain? Terkadang informasi dari beberapa media berita tidak seutuhnya benar dan membuat bingung publik. Ya, silahkan dijawab Ibu Rahmi, bagaimana nih caranya nih? Oke, ini pertanyaan bagus ya, dan semoga saya bagus juga menjawabnya ini.
Jadi cara kita memilih berita yang benar. Tadi sudah disampaikan 4 langkah, ya sebetulnya masih banyak langkah sih kalau di buku sini ya. Eh, tapi saya tadi share 4 saja gitu ya. Itu tadi yang kita mengenalinya ya, kita pertama kalau kita buka situs, situsnya kita cek dulu di apa namanya, Dewan Pers .id kalau nggak salah itu. Nah, kalau situs yang kita buka itu ternyata terdaftar di Dewan Pers, itu berarti situsnya terpercaya. Artinya insya Allah berita yang dikeluarkan juga itu bukan hoax gitu. Nah, cuma persoalannya bayangin aja kita nyari situs yang kita buka itu dari 300 situs yang ada di daftar itu. Dan kemarin pernah saya coba, itu ternyata dia daftar nama perusahaannya atau daftar nama situsnya itu enggak abjad. Jadi ketika saya punya situs huruf awalnya itu S. Nah, jadi saya harus metani gitu kalau bahasa Koreanya itu ya. Memilih gitu. A, B, itu sulit. Akhirnya memang saya melambaikan tangan di kamera terus saya disuruh keluar gitu ya, ganti peserta baru. Nggak berhasil juga saya. Itu tadi, maka saya menyisipkan pesan bahwa memang ternyata para pencari kebenaran itu memang perlu kita apresiasi gitu kan. Memang sulit. Kemudian setelah itu ya tadi ada juga kita gambarnya itu ya kan, kadang foto itu beritanya apa, fotonya apa. Nah, kadang untuk memancing opini inilah fotonya. Karena itu juga kita bisa kita cek di Google Image gitu kan. Kemudian kita kenali dari berita yang provokatif tadi, dari judulnya. Kalau judulnya cukup provokatif, share sekarang juga itu. Atau kemudian ada juga yang judulnya itu judul-judul yang mengundang belas kasihan. Nah, gitu ya. Itu juga kita curigai hoax karena dia seperti mau memberikan framing, menggiring opini, mengenaskan nasib. Gini, kayak tidak terdengar kabarnya, beginilah nasib para artis yang apa gitu kan. Nah, dia menggunakan kata-kata beginilah nasib, itu kan peorasi. Kita yang kita inginkan, yang kita harapkan itu nasibnya jelek. Ternyata Pak nasibnya malah punya banyak apartemen nah, gitu. Itu kita buka gitu kan. Karena sudah memberikan framing gitu kan. Juga layak dicurigai bahwa itu memang tidak sepenuhnya benar gitu kan. Yang kemudian itu tadi ketidakberimbangan berita, karena berita itu diproduksi bukan oleh situs jurnalistik gitu, tapi barangkali oleh orang per orang yang punya kepentingan sehingga dia bisa menggiring opini. Mohon maaf suami saya ada mengganggu, tapi sih Pak konsentrasi. Oke, jadi begitu kira-kira yang bisa kita lakukan, dan memang setelah saya lakukan tidak mudah. Untuk itu barangkali ini Mas atau Adik ya kan bisa melakukan itu, wah harus diberi apresiasi adiwiyata atau adipura atau gapura. Seperti itu. Tapi kalau repot-repot, saya sulit, ya sudah nggak apa-apa, baca saja. Kemudian kalau itu ternyata menimbulkan sensasi yang luar biasa, menimbulkan ketakutan, menimbulkan rasa gemes dan lain sebagainya, tidak usah dilanjutkan. Stop di situ bacanya, nanti takutnya kepengaruh. Begitu, nanti jadi korban sinetron, korban TikTok dan lain sebagainya. Udah, jangan stop. Setelah itu stop pula, jangan dibagikan. Stop membaca, stop juga jangan membagikan. Itu simpelnya seperti itu aja lah. Betul sekali. Coba nanti Mas atau kakak atau adik Ogi ini mencoba ya, luar biasa sekali, akan mendapatkan penghargaan. Karena memang terkadang sulit ya Bu ya untuk cek berita itu hoax atau tidak. Tapi ya tadi saran dari Ibu yang terakhir itu sangat bagus. Jika memang mengandung provokasi, lebih baik stop membaca dan jangan diteruskan. Sekalinya Bu stop membaca tapi tetap diteruskan Bu. Iya itu ya, saya itu. Stop membaca karena buru-buru mau meneruskan. Iya, betul. Oke, saya tambahkan ya Ibu Nan. Oleh karena itu Mas Ogi, daripada baca-baca yang nggak penting atau baca-baca yang mengandung provokasi, nah lebih baik kunjungi lagi rumah belajar Mas Ogi. Betul. Kemudian kalau misalnya mau tentang kebudayaan ya Mas Ogi,
mungkin lah kita ya sering sangat tertarik nih tentang kebudayaan misalnya Pasir aja gitu, tentang Ratu Buradaya itu saya banyak sekali Kak menemukan sumber-sumber. Ada yang bilang kayak gini ceritanya, saya temukan lagi, oh kok lain. Nah bisa nih Kak Ogi dan kakak-kakak lainnya cek di peta budaya yang ada di rumah belajar, insya Allah itu sangat terpercaya. Oke, itu jawaban dari Kak Rahmi ya Mas Ogi ya. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Dan tanggapannya Bu Rahmi betul-betul keren, Bu. Ada solusinya, walaupun kita nggak bisa cek, tapi ada lagi solusi lain nih. Ya, itu penyelesaian masalah. Terkadang kan Bu nggak bisa cek, udah hai stop aja kayak gitu. Nah, nggak Tepat. ada Ya. hasilnya jadinya, nggak ada penyelesaiannya. Yang lain bagaimana? Apakah Pak Hendra sudah ada di sini ya? Pak Hendra, apakah ingin menyampaikan satu dua hal atau teman-teman yang lain? Oke, bagaimana Ibu? Apakah Ibu ada ingin ditambahkan juga Ibu, Ibu Rahmi, Kak Rahmi? Iya, jadi memang kalau kita sudah download rumah belajar gitu ya, Ya, nampaknya memang itu kita tidak punya banyak waktu lagi untuk mendapat informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Maka ya solusi praksis yang kedua untuk terhindar dari hoax, silakan download rumah belajar sekarang juga. betul Seperti itu. sekali Kak, betul sekali Kak. Jadi kan waktu kita habis untuk di rumah belajar ya, apalagi yang suka Ya, main game, betul. coba deh edu game. Atau ya lebih baik kalian coba-coba di lab Maya, coba-coba hal yang lebih bermanfaat, mau mau bikin apa gitu, ramuan apa dan lain-lain, atau ramuan anti hoax. Silahkan, ada tersedia di lab Maya. Oke, yang lain ada lagi? Waktu kita sudah ini jam berapa? 17.40. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi atau memberikan saran atau share ya pengalamannya, boleh di kolom chat atau di langsung raise hand, tidak masalah. Oh, sepertinya tidak ada lagi ya Kak Rahmi ya. Mungkin bisa kita tutup kegiatan pada hari ini, webinar kolaborasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Rahmi sudah mau bergabung, mau share. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali Kak Rahmi, terutama yang sangat up to date lah dengan apa yang terjadi saat ini tentang hoax lah dan digital etik. Digital etik itu sebenarnya masih sangat luas ya Kak ya. Masih sangat luas sekali. Bisa teman-teman kalau mau belajar lagi dengan Kak Rahmi bisa langsung dihubungi Kak Rahminya atau datang langsung ke SMK Negara, Kertanegara. Kertanegara. Boleh langsung datang ke sana dan belajar bersama Kak Rahmi yang sangat baik nih, nggak mungkin ditolak. Kak Rahmi ini ramah orangnya, pasti mau untuk berbagi. Oke Kak Rahmi, terima Insya kasih Allah sekali ya. lagi, terima kasih ya Sama-sama. Kakak. Terima Ya. kasih semuanya. Semoga Kakak terutamanya sehat selalu, lancar rezekinya Amin. ya Kak. Amin. Semoga bertemu lagi di event-event selanjutnya, di Amin. webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Rizky. Sama-sama Kakak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Boleh live ya. Iya. Makasih Izin ya Kak live Rahmi. dulu. Iya, sukses semua. Sukses Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Febrianti Asra. Di sini saya akan membagikan pendapat saya mengenai webinar literasi yang saya ikuti hari ini bersama dengan Kak Rahmi dan juga Kak Kiki. Webinar hari ini tentunya sangat bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, karena akhirnya saya bisa mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Fitur-fitur di rumah belajar ini sangat banyak, bukan hanya sekedar teks atau video pembelajaran saja, tetapi juga banyak sumber belajar lainnya, seperti buku sekolah elektronik, ada bank soal, bahkan ada lab atau yang disebut laboratorium maya, ada peta budaya, serta wahana jelajah angkasa, serta banyak lagi lainnya. Di rumah belajar juga terdapat fitur game atau yang disebut dengan edu game. Fitur ini berisi permainan-permainan atau game yang bisa kita mainkan, namun kita juga bisa sambil belajar. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Kiki dan juga Kak Rahmi serta teman-teman lainnya untuk webinar hari ini karena sangat bermanfaat tentunya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.